Bismillahirrahmanirrahim. Tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat calon guru penggerak se-Indonesia. Saya Saharudin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memulihkan dirinya dan orang lain sehingga dapat mandiri. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya sebatas memindahkan atau memberikan materi pelajaran kepada murid. Saya berpikir ketuntasan materi lebih utama daripada memahami materi karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, di saat mengerjakan tugas ataupun ulangan harian. Jika nilai siswa mencapai KKM, berarti saya nyatakan pembelajaran berhasil. Selain itu, saya beranggapan murid hanya sebagai objek dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena saya terfokus kepada ketercapaian materi. Hal ini disebabkan materi saya dalam satu semester sangat padat. Saya pun hanya meminta siswa untuk merangkum dan membaca materi tanpa berpikir bagaimana materi bisa dipahami dengan baik, sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas dalam evaluasi. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, efektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebiasaan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru haruslah ikhlas
dan sabar dengan tulus, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, guru haruslah mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan keunikan yang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan tumbuh sesuai kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik, berusaha menjadi tauladan bagi murid-murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam sehat dan semangat bagi Bapak Ibu calon guru penggerak. Ucapan terima kasih kepada Bapak Lasiri SPD sebagai fasilitator dan Bapak Muhammad Asar SPD sebagai pengajar praktik. Tabea, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.